kita pakai undian. Siapa Baik. yang berkenan mau ngambil kupon door prize? Ayo, ayo, ayo. Oh, adiknya mau. Mas. Mau ngambil ya? Coba ambil satu, lalu dibacakan. Dibaca. Dibuka ya Bapak Ibu. 223075. Panjang banget. 222075. Sebentar, jangan dibuang. Iya. Adakah pemilik kupon dari nomor 223075? Dibuka, dicari dulu yang belum ketemu. Perlahan-lahan dicari, habis itu dibuka. Iya, door prize umroh gratis menunggu Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih ya Mas ya. Hanya bantu ngambilkan kupon. 2, 2, 3. Bagaimana kalau kita hitung Mbak Delvi? Oke. Dihitung Sekali sampai lagi ya. berapa? 3 3. mundur. Mundur. 3 mundur. Ya, nggak ada ya. Gak ada ya, 2, 2, 3. 223075 berarti 07. kesempatan kita hanguskan. Hanguskan. Kita coba lagi. Lanjutnya. Dibuka. Pastikan dibuka ya. Ada 223159. 223159. Siapakah yang mendapatkannya? Nomor 223. Oh iya, silakan Bapak. Oh Ibu. Oke, Oh, Ibu. baiklah. Ambilkan. Saya recheck dulu Ibu. Baik, sesuai ya kita ambilkan. Iya. Ini mungkin kunci mobil, Bu. Iya. Mobilnya Iya. bisa terbang. Selamat Ibu, sudah. Kita ada produk, mungkin meskipun Bapak Ibu tadi dapat paketan produk new dari PT Bariklanan Sanerba, Bapak Ibu ini masih ada paket yang kita buka. Nah, boleh kita bagi Mbak Delvi? Oke, boleh ya. Banyak produk yang bisa kita bagikan untuk peserta yang ada di sini semuanya. Biar nomor undiannya dipakai Mbak Delvi. Iya. Ya. Sama nanti pastikan Bapak Ibu yang nomor undiannya jangan sampai hilang. Karena kita masih ada door prize, grand prize. Grand prize-nya ada Apa, Mbak? 1 buah handphone. 1 buah handphone. Di akhir acara nanti jadi pastikan jangan hilang, jangan sobek, jadi utuh Oke. ya. 223046. 223046. Kita hitung 3 mundur Mbak Delvi. 223046. Ayo Bu, yang masih di luar cepet Bu, cepet Bu. 223046. Silahkan Oh. pilih salah satu Pak. Monggo. Mau Hitawa, mau Pro One. Oh iya, Oh iya. selamat Bapak. Memilih Hitawa. Hitawa Lanjut, masih ada 4 produk lagi. ya. Badannya biar anget. 223150. 150. 223150. Apakah ada? 3, 2, 1. Hangus. Oke. Gantian Mbak Devi. Gantian Boleh, saya yang ambil di sebelah sini. Dibuka Bapak Ibu, 223179. 179. Ada nomor belakang 179. 179. Ada Bapak Ibu? Ada. Ada, iya. Silahkan. Manfaat Pro One itu untuk terbuat dari komposisi madu, propolis, dan kulit manggis. Boleh mau ngambil yang mana Ibu? Dekabumin ini adalah madu. Madu. Kapsul ikan kutuk. Itu Ini untuk penyembuhan pasca Luka. luka, operasi dan lain sebagainya. Oh Oke. ya itu. Dan ini ada madu aitama, fungsinya untuk menormalkan kembali mata kita yang minus. minus. Rabun. Kalau saya sebenarnya pakai kacamata ini pas Mbak sebenarnya. Oh gitu, apa? Nggak minus sih.
gaya-gayaan aja ya. Enggak, maksudnya enggak minusnya ini genap 2. Oh 2, jadi nggak usah ditambah, nggak usah dikurang ya. Iya, jangan. Oh jangan. Kalau minusnya minus 2,5. Harus Masih ada dikurangi. 3 Bapak Ibu. Oke. Saya juga ngambil 1. Ini 223054. 223054. 054. Dan satu lagi 223013 angka 13 hoki. Hoki 13. Hey, siapa dia yang mendapatkan 013 223? ada? Alhamdulillah gak ada, Mbak. Kayak kalau 054 apakah ada? 2223 054. 223054. Oh, nggak ada. Enggak ada Lanjut. juga. Hangus ya. 223051. Oh, Ada. Wow, dekat sekali. Mau Dekat pilih mana, Mas? sekali. Dekabumin atau Aitama? Madu. Madu, Ayo, oh Tama. iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Masih ada 2. Satu-satu, Mbak. 223024. 024? Ada? Oh, nggak ada. Lanjut 223184. 184. Oh, ada Ibu. Silakan. Terakhir, 223029. Salmon apa? Dekabumin? Gak apa-apa, Bu. Iya, Double, Bu. bisa dijual lagi, Bu. Oke. Lumayan. Pokoknya peluang. Menggantikan tiket hari ini. Yes. Bapak Ibu insya Allah dapat lebih dari 300.000 dan tambah lagi door prize-nya. Tambah handphone senilai 3 juta rupiah. Yes, betul. Siapakah nanti yang kira-kira beruntung dapatkan handphone? Siapa, Mbak? Yang pasti bukan kita. Oh iya. 23029 ada? Tidak ada. Tidak ada. Lanjut. Ini tinggal dekabumin kapsul ikan kutuk. 223197. 197. Apakah ada? Kok banyak nggak ada ya? Masih di luar, makanya ini pemancing. Oh iya. Kalau waktunya masuk harus segera masuk ya. Biar door prize-nya nggak hangus. 223143. 143. 143. Siapakah pemiliknya? Tidak ada. Tidak ada juga. Baiklah, atau nggak mau lanjut. ngambil nanti saya pakai aja, Mbak. Oke. 223128. 128 apakah ada? Nggak ada lagi. Minimal mengurangi untuk yang door prize HP, nanti tinggal tersisanya. Iya. Betul. 223035. Oke. Oh, ada. Ini Pak Usni sudah borong Ini hoki. reward, Hoki hari ini. borong door prize juga. Iya. Satu-satunya Dekabumin. Kapsul ikan kutuk dijual lagi ya, Pak ya? Insya Allah. Iya. Sudah, kita lanjutkan Pak Delvi. Sudah. Apakah sudah semuanya di sini? Mana suaranya Bapak Ibu? Tepuk tangannya dulu, mana Bapak Ibu? Habis ini masih ada materi sesi kedua oleh coach kita, Coach Fitra Jaya Saleh ya. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak mengantuk. Kalau misalkan pengen kopi, di sebelah sana ada kopi Bapak Ibu ya. Nanti ada waktunya ngambil kopi. Baiklah, saya pengen semangatnya dulu. Barik Lana. Aduh, lemas semuanya ya. Ada yang dari sana tuh berkah untuk semua gitu aja. Yang semangat Bapak Ibu, Barik Lana. Luar biasa. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat siang. Selamat malam. Bapak ini dari tadi Bapak ini saya lihatin terus ya Bapak. Ternyata masih aja selamat malamnya begini. Dia itu bapaknya senang bekerja ya. Jadi tiada hari tanpa istirahat pokoknya. Pokoknya bekerja terus tiada hari tanpa bekerja. Baik, 24 jam ya. Baik, kita lanjutkan materi sesi kedua
oleh Coach Fitra Jaya Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam-jam berat. Ada musiknya ya. Musiknya dimatiin. Ini jam-jam berat, habis makan. Paling enak jam-jam segini tuh. Berarti kita break dulu 2 jam. Tidur. Nanti habis asar kita lanjut. Nah Bapak dan Ibu semuanya, di sesi kedua kali ini saya akan cerita kepada Bapak Ibu pola merekrut reseller. Siapa yang pengen tahu ilmu merekrut reseller? Angkat tangan katakan saya. Oke, kalau saya ajarkan polanya Bapak Ibu mau nggak pulang dari sini dipraktekkan? Siap? Yang siap siapkan alat tulis, siapkan alat masak, siapkan alat pancing, semua alat yang bisa digunakan siapkan. Alat tulis mana alat tulis? Ya, sudah siap? Bapak sudah siap? Ih Bapak catatnya banyak sekali hari ini. Iya. Oh iya. Siap, oke. Hari ini kita akan belajar ilmu pola merekrut reseller. Oke, Bapak Ibu perhatikan, di depan saya memegang sebuah botol yang di dalamnya ada air. Ada airnya separuh. Bapak Ibu bisa ngelihat airnya di sini? Bisa. Bisa, mana tuh Dede? Nah, bayangkan air ini adalah omset. Air ini adalah Kalau kita berbicara tentang omset, berarti kita bicara tentang laki-laki Pak. Karena dia om. Kalau dia perempuan kita sebutnya buset. Anggap aja air yang ada dalam botol ini adalah omset. Dan kita pengen membuat air ini, omset ini jadi banyak, betul nggak? Kita pengen omset jadi banyak nggak? Botol ini adalah perusahaan atau bisnis kita. Sedangkan omsetnya adalah air. Bagaimana caranya supaya kita bisa menaikkan omset, menaikkan air? Caranya ada 2. Yang pertama kita masukkan air baru, sehingga air yang di dalam bertambah, omset bertambah. Dan yang kedua, pastikan air lama tidak keluar, tidak bocor. Tidak bocor. Kalau saya masukkan air baru, tapi di bawahnya bocor, kira-kira bertambah nggak airnya? Tidak, apalagi bocornya besar, malah berkurang. Nah, maka cuma ada 2 cara untuk menambah omset kita. Menambah reseller baru, dan yang kedua, pastikan anggota reseller lama tidak pasif, jualan terus. Permasalahan kita hari ini adalah kita tidak menambah reseller baru dengan cepat. Di satu sisi kita juga baper, marah ketika reseller lama nggak jualan. Tapi kita nggak tahu gimana caranya mengaktifkan reseller lama. Akhirnya omsetnya berkurang. Sekali lagi kesimpulan untuk menaikkan omset cuma 2. Apa tadi Pak? 1, menambah air baru. Berarti kita harus nambah apa Pak? Reseller baru. Yang kedua, reseller yang sudah ada harus aktif. Nggak boleh bocor, reseller nggak boleh keluar. Kalau Bapak Ibu hari ini evaluasi, reseller Bapak tidak aktif, itu berarti bocor. Berarti omsetnya pasti turun. Apalagi tidak ada penambahan reseller baru. Itulah yang omset kita tidak bertumbuh. Ya ini mati-mati ini. Enggak ketipu. Cash. Oke, kedengeran ya? Kalau pengusaha memang tes mic-nya cash. Kalau baru-baru mulai usaha, baru-baru mulai jualan itu biasanya tes. Kalau yang lagi pusing banyak hutang tuh biasanya cek. Coba kita. Cash. Ini pengusaha. Maka mulai hari ini mindsetnya harus cash. Ya. Nah, Baki kita tadi sampai pada kesimpulan pertama.
bahwa kalau omset kita pengen naik 2 kali, 3 kali, 10 kali lipat, tidak ada cara lain. Air ini hanya akan bisa bertambah kalau kita menambahkan air baru, dan di satu sisi yang lain pastikan air yang sudah ada tidak bocor. Evaluasi terhadap tahun 2022, kalau misalnya apa tadi? Tahun 2002 katanya ibu, Ustadz malah stand up komedi. Jadi kalau tahun 2002 kemarin kita nggak ada penambahan tiap bulan reseller baru, itu yang membuat omset tidak naik. Omset naik itu harus ada usaha, harus ada effort, harus lakukan sesuatu untuk nambah air baru, untuk nambah reseller baru. Dan juga harus ada usaha pembinaan, usaha maintenance, usaha edukasi, usaha pendekatan untuk mempertahankan reseller lama. Jadi orang jualan Go Milk di Bariklana ini, pekerjaan kita dalam jualan itu 2. Menambah reseller baru tiap bulan, dan yang kedua adalah mempertahankan reseller lama selalu aktif order. Kalau mereka nggak order berarti bocor. Oke. Sekarang Bapak Ibu yang sudah punya reseller angkat tangan. Yang sudah punya reseller di bawahnya angkat tangan, punya jaringan. Iya, punya jaringan di bawahnya. Oke, bagus, turunkan. Yang belum punya jaringan di bawahnya tolong angkat kaki dari sini. Ada yang belum punya jaringan? Nggak ada. Oke, bagus. Saya minta tolong sekarang tuliskan di kertas, lihat di grupnya berapa jumlah jaringan yang dimiliki per hari ini. Berapa jumlah orang total jaringan yang dimiliki per hari ini, tolong tuliskan di bukunya. Resellernya berapa? Dituliskan. Nah, ibu-ibu di sini sudah? Ini yang trio macan ini depan? Udah belum? Daripada trio kuek-kuek, Bu. Ibu berapa? 49. Maaf, itu orang semua. Saya nggak ada campuran umbi-umbian. 49. Saya mau tanya siapa yang lebih banyak ya? 49. Ada yang lebih dari 49? 172. Oke, itu reseller ya Bu ya? Bukan berat badan. Ya, agen reseller, di bawahnya semuanya. Oke, ada yang lebih dari 172? Iya, yang di belakang. Pak, berapa Pak? 100? Bukan lingkar perut. 100 berapa? 182. Keren. Ada yang lebih dari 182? 60. 124. Yang di sini? 175. 175 ya? Lumayan daripada Lumanyun. Oke. Bapak Ibu semuanya, kalau mau naik omset, berarti jumlah yang tadi Bapak Ibu tulis di tahun 2023 ini harus minimal naik berapa kali? 10 kali maunya. Ibu sanggup enggak? Kan itu enggak naik dengan sendirinya, kan harus ada kerja keras. Tidak ada masalah mau naik 10 kali, tapi sanggup enggak presentasi terus tiap hari? Mau naik berapa kali? Tolong tuliskan tahun 2000, ikuti tuliskan sesuai kata-kata saya. Saya bertekad di tahun 2023 jumlah jaringan saya berjumlah titik-titik dikali 3. Dikali 3, berjumlah titik-titik. Tolong nanti bikin MMT, dipasang di ruangan, tekad ikrar bahwa reseller kita, kok saya jadi sedih ya, keselak. Reseller kita akan bertumbuh sebanyak itu. Bapak Ibu pasang MMT, itulah visi, salah satu visi Bapak Ibu untuk bertumbuh. Pengen bertumbuh 3 kali lipat. Kalau ada yang mau menuliskan 5 kali lipat boleh, tapi minimal 3 kali lipat harus bertumbuh tahun 2023. Berarti Ibu jadi berapa, Bapak jadi berapa? 516. Pengen.
tulis, bikin MMT. Bikin MMT, isinya target jumlah reseller yang mau dicapai, lalu di bawahnya tulis bulan. Ada berapa bulan dalam 1 tahun? Hari ini bulan apa? Berarti tulis bulan Januari adalah jumlah sekarang. Berarti bulan depan harus bertambah. Bulan depan harus bertambah. Tulis di tembok, tulis di MMT-nya. MMT-nya tempel di tembok. Bisa dipahami nggak ini tekniknya? Itu jadi nggak usah pikirin omset naik. Nggak usah pikirin naikin omset. Cukup mikirin naikin jumlah reseller, omset akan naik dengan sendirinya. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi bikin MMT, tahu MMT ya? Tuliskan visi jumlah reseller atau jumlah jaringan 2023, lalu di Januari itu ditulis Januari, Februari, Maret, April. Lalu di setiap bulan itu di bawahnya tulis Januari sekarang 64. Berarti nanti di Februari jadi berapa? Maret jadi berapa? Kalau Bapak Ibu bisa menaikkan angkanya, maka otomatis omsetnya naik. Pertanyaannya, piye carane? Bagaimana caranya? Oke. Bapak Ibu berani nggak menantang diri sendiri untuk menuliskan? Biar lihat, biar malu kalau nggak naik. Biar stres kalau nggak naik. Berani nggak? Hah? Berani nggak? Berani nggak? Ini nggak ada yang berani, nggak ada yang ngomong. Halo? Hai, ini kebanyakan ikut seminar. Kalau ditanya halo, jawabnya hai, kebanyakan ikut seminar. Iya, Bapak Ibu berani untuk menantang diri Bapak Ibu untuk bertumbuh? Bapak Ibu, segala sesuatu itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kita tidak sukses dengan sendirinya. Ada syarat yang harus kita penuhi kalau kita mau sukses. Jadi tidak ada segala sesuatu itu tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba. Sukses kita tidak tiba-tiba. Kalau 2023, kalau ke depan kita hanya diam saja, kita nggak ngapa-ngapain, nggak berani untuk melakukan lebih, nggak berani untuk berusaha lebih, maka hasilnya sama. Apa tuh kalau dalam Al-Quran tuh misalnya An-Najm ayat 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Jadi kalau kita nggak berusaha, usahanya sedikit, dapatnya juga sedikit. Tidak ada masalah dengan keinginan kita yang besar. Masalahnya adalah apakah usaha kita besar, berani nggak berusaha besar. Kadang-kadang kita ngomong kayak gini aja mental kita tuh udah diblok. Aduh nanti capek, pengennya sukses, pengennya berhasil nggak mau capek, pret. Bapak Ibu berani nggak? Hah? Berani, udah mulai berani dikit. Udah mulai dikit. Bapak Ibu jawab yang tegas. 1, 2, 3. Bapak Ibu berani untuk bertumbuh? Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Ayo kita harus berani. Kalau mau bertumbuh memang harus bekerja lebih keras. Oke. Tadi langkah pertamanya tadi menghitung jumlah reseller kita hari ini. Langkah kedua bikin MMT, pasang di ruangan kerja kita atau di rumah kita. Lalu di bulan Januari tulis angka yang sekarang, nanti sampai Februari targetnya berapa, tulis target sampai dengan akhir Desember itu harus minimal 3 kali bertumbuh. Sekarang bagaimana caranya? Nah, ilmunya untuk merekrut reseller, polanya namanya disiplin. Polanya namanya disiplin. Disiplin itu ada berapa huruf? Bukan diselipin. Disiplin. Ada berapa? Berarti ada 8 langkah dari rumah. Itu lagu. Ada 8 langkah untuk merekrut reseller. Ada 8 langkah untuk merekrut reseller sesuai huruf-hurufnya. DISIPLIN. Nah. Tuliskan terlebih dahulu langkah-langkahnya. Langkah pertama. Huruf apa? D. Siapkan database calon reseller. Database calon reseller. Database calon reseller. Sudah? Itu langkah pertama. Nanti saya akan ajarkan gimana cara cari database-nya. Kebanyakan orang tidak bisa mendapatkan reseller baru. Kebanyakan orang tidak dapat reseller baru karena tidak memulainya dengan huruf D. Tidak punya database, tidak tahu mau prospek siapa.
tidak tahu mau ngajak siapa, sudah kehabisan akal karena bingung mau ngajak siapa, tidak punya datanya. Oke. Huruf yang kedua, huruf I. Huruf I itu isi kertas kerja. Nanti kita belajar kertas kerjanya seperti apa. Huruf ketiga, huruf S. Sapa, salam, silaturahim. Sapa, salam, salam dulu ya. Salam, sapa, silaturahim. Itu huruf S. Habis itu huruf I. Informasikan tentang Bariklana, tentang Gomil. Informasikan tentang Gomil, tentang Bariklana. Ini langkah-langkahnya kita untuk memprospek dan mengclosing orang. Huruf D, siapkan database-nya, siapa orang yang mau kita prospek. Huruf I, isi kertas kerja, masukkan nama-namanya di dalam kertas kerja. Huruf S, mulai kita salam, sapa, mulai pendekatan, mulai apa namanya itu? Silaturahim. Habis itu huruf I, informasikan tentang Gomil, tentang Bariklana. Sampai sini paham? Huruf apa tadi? I. Sekarang huruf P, penawaran untuk bergabung. Berarti kita mulai presentasi penawaran untuk bergabung. Presentasi penawaran bergabung. Kita tawarkan untuk jadi reseller. Habis itu huruf L, lanjut follow up. Kalau belum closing maka huruf L-nya apa tadi? Lanjut follow up. Kalau sudah follow up, tulis di situ 8 kali. Lanjut follow up 8 kali. Lanjut follow up harus berapa kali? Kalau belum 8 nggak boleh berhenti. Habis itu huruf I, kalau orangnya tidak mau, huruf I, ikhlas. Lakukan ikhlas tulus pengen bantuin orang. Ikhlas tulus, nggak boleh baper. Kalau orang nggak mau bergabung, nggak boleh baper, nggak boleh mutung, nggak boleh pundung, nggak boleh marah, nggak boleh nyerah. Harus ikhlas, berarti tetap senyum, tetap bahagia, walaupun dia belum mau gabung, tetap baik. Kadang kalau orang nggak ikhlas, nggak huruf I, ngajak orang nggak mau, langsung mutung, marah, menyerah, nggak mau ngajak orang lain lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Nah ini karena nggak ada ikhlasnya, kerjanya bukan karena Allah. Dan terakhir huruf N, ngulangin bulan depan, ngulangin lagi bulan depan. Itu namanya disiplin. Ngulangin lagi bulan depan. Sekarang kita akan bahas dari huruf pertama. Huruf apa tuh? D. Bapak Ibu, kalau kita ingin mengclosing 5 orang dalam 1 bulan, maka database calon resellernya harus kali 5. Berarti kita harus punya calon yang mau jadi reseller 5 kali 5. Berarti berapa itu? Kalau Bapak Ibu tidak punya 25 daftar nama calon reseller, maka Bapak Ibu tidak akan pernah bisa punya reseller baru. Kebanyakan orang itu jualan Gomilk atau jualan yang lain-lain, cuman menunggu ada orang tiba-tiba WA lalu mau daftar. Tidak ada usaha yang dilakukan. Maka saya berikan ilmu ini, pola yang kita lakukan terus-menerus, continue setiap bulan, disiplin. Kita lakukan terus-menerus. Langkah pertama untuk merekrut orang adalah selalu punya daftar nama calon resellernya. Kalau Bapak Ibu nanti bikin itu yang Januari, Februari. Di Februari mau tambah 10 orang, berarti 10 kali 5 harus dimulai dengan huruf D, punya 50 database calon reseller. Kalau Bapak Ibu nggak mulai dari punya 50, Bapak Ibu nggak akan, lah pertanyaannya dari mana coach dapatnya? Betul nggak Bapak Ibu? Saya ajarkan dari mana. Kita lihat slide-nya. Recruiting. Apa artinya? Merekrut. Next. Mengapa merekrut itu penting? Nah, mengapa merekrut itu penting? 1, tadi kita bilang air itu hanya bisa naik kalau kita tambah air baru.
Merekrut itu penting karena bisa dengan merekrut bisa passive income. Bisa kita dapat omsetnya besar. Jadi kalau kita nggak merekrut, omset kita nggak besar, penghasilan kita nggak naik. Yang kedua, dengan merekrut sarana pengembangan bisnis. Mohon maaf, yang resellernya masih di bawah 100, itu bisnisnya nggak serius. Reseller tuh 1000 gitu loh, 100, nggak serius. Minimal harus 1000, ya. Nah, kenapa harus beda nggak omset kita punya reseller 64 sama reseller 1000? Beda nggak omsetnya? Beda. Maka kalau mau naikin omset, nggak usah pikir gimana omsetnya naik. Omsetnya akan naik dengan sendirinya kalau resellernya nambah. Jadi nggak usah pusing, nggak usah risau dengan omset naik. Pusinglah pikir gimana caranya untuk mendapatkan orang baru bergabung. Kan pekerjaan kita tadi cuma 2. Yang pertama tadi apa tadi? Nambah air baru. Maksudnya apa itu menambah air baru, Pak? Pekerjaan yang kedua? Reseller lama harus dibina terus agar ada orang yang nanya sama saya begini, Coach, gimana ya reseller saya nggak aktif, kalau saya sapa di grup diem, nggak ada krik-krik, nggak ada yang jawab, aduh reseller saya nggak aktif. Pertanyaannya keliru. Kalau ada reseller yang nggak aktif, itu berarti atasannya yang nggak tahu caranya ngelola reseller. Harusnya pertanyaannya diganti, Coach gimana ya cara supaya saya, lihatnya ke kita, bisa membuat reseller saya aktif. Jadi jangan menyalahkan resellernya, Coach reseller saya nggak aktif. Kalau reseller nggak aktif, salahmu. Karena nggak tahu caranya. Nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah pembinaan, nggak pernah datangin, nggak pernah bawa rambutan ke rumah resellernya, di grup cuman kirim-kirim quotes pagi, semangat pagi, nggak pernah ngobrolin perhatian terhadap pribadi orang. Bosan orang di grup tuh. Grupnya terlalu transaksional. Iya. Bapak Ibu kalau mau membina, saya belum ngomong membina ya, saya baru ngomong merekrut. Tapi saya kasih tips, kalau Bapak Ibu mengelola grup, Bapak Ibu harus bisa bikin grup itu rame. Kalau grup aja nggak rame, maka orang nggak akan aktif. Bapak Ibu harus cari topik obrolan selain bisnis. Bapak Ibu mau ngobrol soal Sambo, mau ngobrol soal apa tuh, Nurma, Risma, mau ngobrol soal, terserah, yang penting harus bikin grup itu rame. Bapak Ibu mau cari obrolan apa, harus bisa bikin rame. Kalau grup itu isinya hanya quotes pagi, semangat pagi, posting untuk hari ini, orang bosan. Grup itu harus dibikin ikatannya ikatan emosional, nggak boleh transaksional. Siapa yang kayak gitu? Siapa Pak? Iya. Iya Ibu enggak. Akhirnya kalau Bapak Ibu terlalu jualan banget, grupnya terlalu jualan banget, orang bosan. Maka grup itu harus hidup, maka kalau ada yang punya admin, terus merasa kan grupnya udah dikelola sama admin, nggak bisa gitu Juleha, tetap harus ibu-ibu yang pegang, harus ngajak ngobrol di grup. Iya, Ferguson itu nama anjingnya. Jadi harus tetap kita yang ngobrol, dan ngobrolnya nggak usah ngobrol soal jualan, ngobrol soal yang lain aja. Ngobrol soal apa di rumahku lagi musim rambutan, aku mau kirim, siapa yang mau? List ya, daftar namanya, gitu. Jangan selalu daftar nama yang mau ikut Zoom, itu aja yang di list tiap hari. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, itu salah satu tips cara membina supaya grup itu rame. Jadi kalau ada reseller kita nggak aktif, berarti salah siapa? Salah kita, nggak tahu cara ngelola. Nah ini sekarang saya mau ngomong tentang ngerekrut. Saya nggak ngomong lagi soal membina, merekrut aja. Yang kedua, merekrut itu membuat pengembangan dan percepatan bisnis. Yang ketiga, dengan merekrut kita akan masuk mendapatkan pasar-pasar baru, wilayah-wilayah baru, orang-orang baru. Ya, dapat semangat baru, dapat darah baru. Yang keempat, dengan merekrut itu sarana untuk mempermudah pencapaian target tim. Karena apa? Dengan merekrut itu pencapaian target tim. Misalnya saya punya bawahnya, saya distributor, di bawahnya distributor agen, betul? Tugasnya distributor
itu bukan hanya mencetak agen. Tugasnya distributor itu selesai kalau bisa membantu agennya sampai punya reseller. Paham gak Pak? Jadi kerjaan kita itu adalah menciptakan cucu, bukan hanya anak. Kita membinanya itu minimal harus 2 level. Kalau saya bisa punya agen, tapi agen saya nggak mampu menciptakan reseller, maka nanti agen ini belanja ke saya cuma sekali doang, besok dia nggak belanja lagi karena barangnya mentok, nggak habis. Tugas saya adalah membantu dia, agen saya ini, bikin acara, bikin event, bikin home sharing, bikin apapun untuk ngerekrut reseller di bawahnya, itu tanggung jawab saya. Maka kalau kita jadi distributor atau jadi agen hanya berpikir kita hanya ciptakan dan membina yang di bawah kita, itu keliru. Nanti kita bisa jualan tapi nggak bisa repeat order. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Ini obrolannya agak berat ini, obrolan orang tua nih. Jadi tugas kita sampai punya cucu. Maka di situ nomor 4, dengan merekrut itu sarana untuk mempermudah. Nah, maka Bapak Ibu mulai dari sini, pulang dari sini, hubungi anak-anak timnya, cek anak buah di bawah mereka. Udah punya belum? Kalau belum bantu. Kalau nggak aktif, bantu aktifin. Di dalam bisnis jaringan, jualan gomil, kita tuh jualan 2 kali Bapak Ibu. Jualan pertama, itu namanya sell in. Namanya apa? Jualan kedua, namanya sell out. Ini bisa jual ke sana. Jadi tugas kita bukan jualan ke bawah. Tugas kita adalah membuat yang di bawah bisa jualan lagi, biar dia order lagi Pak. Nanti yang di bawah juga gitu, jualan ke bawahnya dan memastikan yang bawahnya juga barangnya keluar. Paham ya? Maka pulang dari sini, tugas Bapak dan Ibu juga adalah menghubungi anak-anak tim di bawah Bapak Ibu, ngecek apakah mereka sudah punya jaringan belum di bawahnya. Kalau belum punya, bikin program bersama dengan mereka untuk merekrut jaringan baru. Kalau sudah punya tapi nggak aktif, bikin program dengan mereka untuk ketemu, untuk ngobrol-ngobrol, untuk ngerujak. Tahu ngerujak? Dulu kalau udah dikasih hati minta jantung. Ngerujak. Ya. Ajak mereka untuk bekerja sama. Tugas Bapak Ibu adalah membantu anak tim Bapak Ibu merekrut. Jadi merekrut bukan hanya kita 1 level, tapi merekrut itu 2 level. Jadi kita harus turun sampai memastikan bahwa tim di bawah kita punya jaringan yang cukup agar target omset dia bisa tercapai. Kenapa target omset anak tim kita tidak tercapai? Karena anak tim kita nggak punya jaringan yang cukup. Sedikit jaringannya. Kenapa jaringannya sedikit? Karena kita lepas tangan. Karena kita tidak tanggung jawab. Ngajak orang tapi nggak membina, nggak memastikan dia jualan. Itu namanya nggak tanggung jawab. Siapa itu? Saya. Nomor 5. Dengan merekrut, maka level anak buah kita akan naik. Orderan ke kita juga akan baik. Nomor 6, alat bantu untuk memotivasi yang paling efektif. Dan yang ke-7, maka bisnis ini berkesinambungan, bisnis leader, artinya akan menciptakan leader-leader baru. Tugas kita adalah menciptakan leader-leader baru. Nah, maka merekrut itu penting banget. Merekrut itu ibarat darah. Darah, ya. Kalau tubuh kehabisan darah, matilah kita. Iya, maka harus ada darah baru, ya. Bukan darah muda, tapi darah baru. Next. Tadi saya punya pointer tadi. Mana Pak Loso mana? Ada? Iya. Nah, pola pengembangan mitra, pertama ngerekrut, sudah direkrut, ada? Oh ya sudah, nggak apa-apa. Pertama merekrut, itu Pak Loso boleh pinjam itunya, apa namanya? Pointer, iya. Makasih. Belum dicolokin? Udah? Bisa. Pertama merekrut. Kalau sudah direkrut, harus di training. Kalau sudah harus dikembangkan pembelanjaan mereka dan level mereka. Nah, ini kita itu rekrutnya kagak ada aktivitas ngerekrut,
trainingnya itu nggak dilakukan, berharap anak buah kita jago dengan sendirinya, development juga nggak lakukan, terus mengeluh, omsetnya nggak naik. Berarti kita harus ada program merekrut. Merekrut tadi polanya apa tadi namanya? Disiplin. Oke. Yang pertama itu merekrut untuk menambah air baru. Training dan development adalah mempertahankan air yang lama. Oke. Leader, Bapak Ibu adalah leader. Bertanggung jawab penuh terhadap semua bagian proses pengembangan agen-agen yang ada di bawahnya. Maka Bapak Ibu harus bikin target rekrut tiap bulan. Target training apa bulan ini. Target pengembangan siapa yang mau naik level berikutnya. Itu harus dibuat, tiap bulan dibuat. Untuk merekrut tadi mulai dengan huruf apa tadi Bapak Ibu? Huruf D. D tadi apa? Dari mana dapat database? Nah, dari mata turun ke hati. Dari mana dapat database? Database itu sumbernya ada dari sumber utama dan juga sumber tambahan. Sumber utama adalah kontak yang ada di HP kita. Sumber tambahan itu adalah para followers di IG, followers di Facebook. Nah itu yang namanya sumber utama. Kalau sumber sekunder ini berarti dari luar, nanti saya ajarkan caranya untuk nyari. Nah, masalah terbesar yang dihadapi dalam merekrut hari ini adalah minimnya database atau bank nama. Coba, siapa yang punya database calon reseller hari ini? Punya nggak? Nggak punya, maka kita nggak bisa merekrut. Biasanya mau merekrut itu cuman diem aja, nunggu, tiba-tiba ada orang yang WA, Kak mau ikut jualan dong, Pak mau ikut jualan dong, gimana? Itu namanya kita nggak melakukan apa-apa. Maka kita perlu merekrut, ya. Aduh nggak kelihatan. Nah proses merekrut itu gimana prosesnya? Satu, yang pertama siapkan bank nama. Berapa banyak nama dan penambahan nama setiap hari. Nah ini bank nama. Ya. Yang kedua, ini janjian, itu tulisannya itu janjian. Appointment, nah itu. Janjian, berarti ngajak ketemu. Ketemunya bisa home sharing, bisa juga home sharingnya berkelompok atau home sharingnya sendiri-sendiri. Jadi yang pertama berarti harus punya nama. Habis punya nama, yang kedua ketemu. Kalau nggak bisa ketemu, telepon atau Zoom. Kalau saya sukanya Zoom. Saya ngerekrut orang dari mana-mana pakainya Zoom. Ya, jadi nggak ketemu. Tapi boleh juga kalau mau ketemu. Yang ketiga, kalau sudah ketemu kita ngapain? Presentasi. Contoh, saya punya daftar 50 nama bulan Januari ini. Ini bulan Januari. Saya punya 50 nama. Itu langkah pertama, sudah punya 50 nama. Langkah kedua, 50 namanya diapain tadi Pak? Kalau saya ngajak ketemu, kira-kira semua datang nggak kira-kira? Enggak. Yang datang paling 5 dari 50, betul nggak? Kadang cuma 2, betul Pak? Dari 50. Tapi jangan khawatir, mungkin nggak bisa datang saat itu, mungkin hari berikutnya bisa datang. Berarti kita ketemunya nggak satu kali Pak untuk mengelola 50 nama itu. Berarti home sharingnya bisa jadi dalam 1 bulan 4 kali, 5 kali, menghabiskan sampai bisa semua nama itu kita ketemu. Kalau sudah ketemu, baik personal maupun rame-rame, langkah ketiga adalah kita present. Misalnya saya ngajak dari 50 orang yang datang 10. Setelah 10 yang datang, saya presentasi. Kira-kira 10 yang datang itu semua daftar enggak? Enggak, yang daftar 1. Terus yang 9-nya diapain? 9-nya di follow up. Terus yang belum datang, yang tadi saya undang 50, yang belum datang 40 diapain? Diulangi lagi. Ketemu lagi, dilakukan terus. Permasalahan kita hari ini dalam merekrut adalah dari awal aja kita udah nggak punya database. Sehingga siapa yang mau diundang? Paham ya Bu ya? Iya. Presentasi, setelah presentasi ada yang closing 1 orang misalnya dari 10, yang 9-nya di follow up. Follow up-nya berapa kali tadi?
8 kali, kalau belum 8 kali nggak boleh berhenti Pak. Habis itu baru orang join. Nah, atau orang pending, belum join. Dari 50 itu harapannya mudah-mudahan bisa 10 atau 5 closing. Nah itu cara kerjanya. Berarti saya kasih contoh Bapak Ibu, saya kasih contoh. Saya itu kalau jualan online, ngerekrut online, kan ada namanya Facebook. Bapak Ibu punya Facebook? Punya TikTok? Punya. Contoh ini TikTok atau Facebook? Facebook lah, Facebook. Atau TikTok. Nih, saya bikin konten di sini. Bikin konten di TikTok. Bapak Ibu punya TikTok? Bikin konten di TikTok. Kontennya saya bikin banyak. Setiap hari atau 2 hari sekali bikin konten ngajak orang. Bikin konten mingin-mingini orang. Bikin orang tuh jadi pengen. Di akhir konten baru saya bilang, yang mau ikut atau yang mau dapat informasi lebih. Kalau bisa jangan tulis yang mau join. Orang nggak mau. Tulis aja mau dapat informasi lebih lanjut. Klik link di profil. Bapak Ibu bisa nggak taruh link di profil? Bisa nggak? Halo? Bisa nggak taruh link di profil TikTok? Bisa? Ada yang nggak bisa? Ayo kita training TikTok. Taruh link. Orang klik link, berarti orang kalau klik link langsung masuk ke grup WA. Langsung masuk ke grup WA. Setiap hari selalu ada orang masuk ke grup WA saya. Saya punya banyak WA. Saya kasih contoh ya. Misalnya jualan, salah satu jualan misalnya. HP-nya hang. Saya misalnya bikin grup, orang masuk terus, orang masuk, orang keluar, orang masuk, orang keluarnya ada grup ya, grup khusus dari TikTok, dari Facebook, orang masuk ke grup WA. Di grup WA itu saya kasih penjelasan, saya kulwa, kasih apa penjelasan, saya kenalan, saya siapa, saya tuh jualan apa, saya kasih informasi tentang bisnis. Berarti kalau kita jualan gomil, kasih informasi, kasih tentang gomil itu bisa apa, siapa yang sudah jualan, jualannya berapa banyak, kalau jualan dapat apa saja. Di grup itu keluar. Setelah keluar, saya ajak mereka lagi, siapa yang mau dengar lebih lanjut, boleh ikut saya di Zoom. Dari keluar, saya ajak Zoom. Zoomnya di sini, Zoom. Akhirnya orang datang di Zoom. Saya presentasilah di Zoom. Setiap hari presentasi 1 jam aja. Kan 1 jam saja. Jadi di Gomil itu, ini sekarang penjualannya begini, bisa untuk mengobati ini, membantu orang yang sakit ini. Saya jelasin di sini. Dari 10 orang yang hadir, 1 yang daftar hari ini atau 2 yang daftar hari ini. Yang 8 saya screenshot. Siapa aja tuh yang hadir dari 10 itu. 2 closing, yang 8-nya diapain? Follow up. Besok gitu lagi tuh ngalir lagi. Dari sini masuk ke grup WA di keluar masuk ke Zoom, dari Zoom presentasi masuk ke grup pembinaan. Besok gitu terus. Bapak Ibu paham gak ini cerita saya? Ini kalau kamu nggak paham, ya Allah, nak. Jadi itu saya lakukan setiap hari Bapak Ibu. Jadi setiap hari selalu ada 2 orang gabung, 1 orang gabung, ya kadang nggak ada juga yang gabung Pak. Kadang 3 orang gabung. Tuh mobilnya siapa? Pengumuman yang punya mobil di depan ditunggu sama leasing. Iya. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi aktivitasnya saya dapat database-nya dari mana berarti itu tadi? Saya dapat database-nya dari TikTok atau dari Facebook. Masuk mereka klik. Kenapa mereka klik? Karena saya ngiming-ngimingi mereka lewat konten. Mereka klik masuknya ke grup WA. Di grup WA saya keluar kalau mereka mau dapat penawaran masuk ke Zoom.
Di Zoom baru saya presentasi. Ada yang closing, ada yang follow up. Gitu. Sekarang saya punya karyawan yang melakukan itu semua. Dulu saya melakukan semuanya sendiri. Saya ngundang orang dari Facebook, masuk ke grup WA, saya yang keluar, terus masuk ke Zoom, habis itu. Sekarang udah enggak, saya enggak melakukan itu lagi. Ya, sekarang ya yang melakukan karyawan yang bikin konten, ngajak orang untuk masuk ke grup WA, yang keluar juga karyawan, yang mau ikutan Zoom, yang presentasi juga karyawan. Saya cuma bilang sama karyawan, tiap hari targetnya 2 orang reseller baru, harus tiap hari 2 orang reseller baru harus mendaftar. Udah itu aja. Reseller baru dapat dari mana? Dari mereka presentasi Zoom atau yang daftar dari mereka follow up. Nah itu polanya. Maka kalau kita hanya nunggu, gak ngapa-ngapain, berharap orang nanti daftar dengan sendirinya, gak bisa. Orang gak bisa hadir. Oke. Menggali database. Nah, database itu dapat dari mana mulainya? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kehabisan database, yang pertama database calon reseller itu bisa didapatkan dari kenalan pribadi. Teman dekat, teman SMA, keluarga, tetangga. Coba Bapak Ibu punya grup WA enggak? Banyak. Bapak Ibu punya enggak grup WA yang Bapak Ibu bukan admin? Ada, grup apa Bu misalnya? Arisan, Ibu bukan adminnya ya? Ibu dimasukkan ke situ. Apakah Ibu sudah menyimpan semua? Nah, berarti yang belum disimpan itu belum Ibu prospek. Itu padahal bisa jadi calon reseller. Kadang-kadang kita takut duluan, ini udah enggak, ini enggak. Enggak usah dipikir ini enggak, ini. Action aja dulu. Kadang-kadang kita tuh enggak tahu orang yang kita bilang enggak malah jadi daftar. Benar enggak Bapak Ibu? Nah, mulailah dari yang pertama, yang paling mudah adalah WA. Database yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari grup WA. Bapak Ibu punya grup WA alumni SMA enggak? Punya grup alumni kuliah enggak? Punya grup alumni SMP enggak? Apakah semua orang di dalamnya Bapak Ibu sudah save nomornya dan sudah ajak? Belum toh? Padahal itu yang paling dekat. Mulai dari orang yang kita kenal. Tuh, keluarga dekat, kenalan pribadi. Kalau sudah, baru relasi sesama sekolah. Ini yang tadi saya bilang, teman sekelas, waktu dulu teman di perguruan tinggi, teman seasrama. Mulai dari kenalan pribadi, teman-teman yang dekat, baru bisnis. Mungkin di grup-grup komunitas. Bapak Ibu ada nggak masuk di grup komunitas? Komunitas apa Bu? Bu? UMKM. UMKM apa namanya? UMKM mau mirip begitu saja. UMKM. Iya namanya UMKM. Nama grupnya? Ya begitu saja Pak. UMKM aja. Oke. Oh mau mere? Oh mau mere. Mau mere. Ambon itu Bu. Jangan digeser-geser. Itu ada berapa orang di dalamnya Ibu? 80-an. Itu kita nggak pernah tahu loh siapa yang bisa jadi reseller. Karena kita nggak pernah coba, kan kita nggak pernah usaha. Lakukan, simpan nomornya, huruf D, berarti udah ada database. Ajak salam, sapa, silaturahim, kenalkan diri, kenalkan bisnis. Kalau dia tertarik, masukin ke Zoom atau ketemu langsung, ketemu presentasi. Kalau dia mau, closing. Kalau dia nggak mau, follow up. Kalau kita mau closing hari bulan ini 10, berarti 10 kali 5. Berarti harus ada 50 daftar nama. Nah, gitu. Selalu mulainya begitu. Database, hangatkan mereka dengan silaturahim, salam dulu, kenalan dulu, jangan langsung tiba-tiba di presentasi. Mereka langsung kabur itu. Ya Pak ya, kenalan dulu, saling sapa dulu. Kalau sudah akrab, ajak ketemu, ajak home sharing, atau ajak ketemu langsung. Presentasi, bisa jadi closing, bisa jadi pending. Kalau closing, masukin grup pembinaan. Kalau pending, follow up. Lakukan terus menerus, mulai dari database. Nah kalau misalnya Bapak Ibu tadi dituliskan, di bulan Januari resellernya 64. Di bulan Februari besok targetnya jadi 80. 64 ke 80 itu berarti naik berapa itu orang?
64 ke 80 berarti naiknya 16. Berarti database yang harus disiapkan 16 kali 5. 16 kali 5, 80. Dapat pertama dari WA dulu. Saling sapa, tektokan. Ajak ketemu satu orang per satu-satu atau ngajak ketemu makan di rumah, home sharing. Udah 80 itu digarap 1 bulan. Kalau sudah selesai, 80 berikutnya lagi atau 50 berikutnya lagi. Gitu terus. Paham gak Bapak Ibu? Itu yang harus dilakukan. Kalau kita hanya menunggu ada orang yang, Kak gimana cara daftarnya? Terus kita langsung, oh gampang, cukup dengan belanja sekian nanti bisa langsung daftar. Kita pas jawab, orangnya langsung meninggal dunia. Dia gak balas lagi. Pernah gak kayak begitu? Iya, gak begitu. Jadi kita ajak ketemu dulu, ngajak tahu dari mana. Harus salam, sapa, silaturahim harus dilakukan. Jangan langsung nembak. Bahkan ketika orang nanya harganya, ketika orang nanya daftar untuk jadi reseller gimana, jangan langsung jawab, silaturahim dulu. Bangun hubungan, ikatan. Oh, tahu dari mana? Kok bisa tahu? Gitu. Emang kakak dapat informasi dari mana? Kenapa mau mendaftar? Emang sebelumnya bisnisnya apa? Itu dulu. Jual mahal dikit. Kalau langsung jual murah, oh langsung dengan pendaftaran beli sekian langsung jadi reseller. Terlalu murah, langsung ditinggal. Pernah ya? Nah maka diajak silaturahim dulu. Nah itu selalu polanya seperti itu. Maka saya kalau mau merekrut 50 orang di bulan ini, 50 orang di bulan ini, kalau 50 orang hari kerja misalnya satu bulan itu 25 hari. Berarti satu hari cukup 2. Kan mudah 2 itu. Cuman karena kita nggak tahu pola, maka kita nggak ngapa-ngapain. Iya. Polanya sederhana. Database, huruf I, tulis nama mereka, isi kertas kerja. Habis itu huruf S, mulai salam, sapa, silaturahim. Habis itu huruf I lagi, informasikan tentang Bariklana. Terus habis itu huruf P, mulai present. Penawaran gitu. Habis itu huruf L lanjut follow up kalau belum closing. Habis itu huruf I harus dengan ikhlas. Kalau mereka nggak mau bergabung, oh nggak apa-apa, santai aja kalau belum sekarang nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan nanti bisa bergabung kapan-kapan. Santai aja, jangan baper, jangan marah, jangan menyerah, jangan, aduh, aku ditolak terus kayaknya aku nggak cocok hidup di dunia. Jangan. Terus langsung gantung diri di bawah pohon cabe. Jangan. Ya. Gitu ya. Nah maka mulailah dari database ini. Dapatkan kali 5 dari target bulanan kita. Misalnya ibu tadi 64 ya bu ya? 172. Pengen jadi 172 kali 3 tuh misalnya dalam tahun ini 500, berarti setiap bulan harus berapa tuh bertambah? Tambah 40, tambahnya 40. Wah, berarti harus kali 3 database-nya. 120. Harus ketemu 120 orang atau call 120 orang, presentasi ke 120 orang, dikumpulkan bareng-bareng atau satu persatu. Ada yang mungkin satu persatu untuk orang yang dekat, untuk orang yang jauh, mungkin pakai Zoom. Bisa dipahami ya? 120 itu dikelola. Dari 120 itu yang kita kelola, masa sih nggak ada 20-30 yang closing? Iya kan? Jadi jangan nunggu Bapak Ibu. Itu polanya. Terus, nah dari mana lagi database? Orang-orang yang berkecimpung di dunia perdagangan atau pemberian jasa. Ada pemilik toko dekat rumah kita, ada yang punya bengkel dekat kampung kita, ada yang punya, nah ini semua. Teman nomor 5, database-nya bisa dari teman di organisasi sosial. Bapak Ibu di sini ada yang ikut komunitas SBC. SBC. Ya. Ada banyak orang di SBC yang bisa diajak closing. Gitu. Saya ngisi kajian. Jadi saya tinggal di Bandung, istri saya orang Bandung. Saya tinggal di Bandung. Jadi di Bandung saya punya kajian di Masjid Al-Latif. Di kajian saya itu kajian pemuda hijrah sama Ustadz Hanan dan lain-lain. Beberapa minggu yang lalu presidennya SBC itu yang Aldi ya, betul dari Jogja ya. Nah, itu kemarin
juga nemenin saya ngisi. Iya, terus hari kemarin saya ke Jogja, ke tempat bendaharanya, Bu Asih, ya, Alif Bakery. Ya, dunia ya gitu-gitu aja ya. Nah, gitu. Nah, itu orang SBC kan ada nama-nama orang di situ. Kalau kita mau nawarin kan kadang-kadang kita udah takut duluan. Mereka mau nggak ya, kayak kelihatannya mereka besar. Kita nggak pernah tahu. Tapi kita udah terlanjur takut duluan. Iya kan? Maka mulailah ini nomor 5. Nomor 6, teman hobi. Ada yang suka mancing sini Bapak Ibu? Mancing emosi, itu suaminya Bu. Mancing keributan? Atau arisan? Arisan, ada ibu-ibu ikut arisan? Atau pengajian, ada ibu-ibu ikut pengajian? Teman-teman pengajian itu di prospek. Tapi ditulis dulu namanya. Oh, Bu Haja ini, tulis namanya. Oh, Bu ini, oh Bu itu, tulis sih namanya. Kan banyak, kita ini punya banyak network sebenarnya, tapi hanya baru jadi net, belum work. Punya banyak kenalan kan, tapi belum jadi bisnis. Nah ini banyak. Atau kenalan dari lingkungan tempat tinggal. Tetangga-tetangga kita di blok-blok sebelah. Tulisin, itu Ibu RW, Ibu RT, tetangga depan rumah, itu tulisin. Ini inceran saya, gitu. Itu masukin database, selalu mulainya dari huruf D. Catat nama-nama database-nya. Gitu. Beberapa ide untuk mendapatkan database. Siapa teman yang Anda kenal bisnisnya sedang lesu? Siapa orang yang bisnisnya sedang lesu? Coba Bapak Ibu catat namanya. Itu bisa jadi prospek. Yang kedua, siapa orang yang ingin bertukar, ingin ganti bisnis? Atau ingin nambah bisnis? Yang ketiga, siapa orang yang sedang kecewa dengan bisnis jaringan lain? Ya, orang yang lagi galau ya. Iya ini ya kan orang yang lagi kecewa karena tidak naik atau tidak bisa jualan. Siapa orang yang tidak senang dengan atasannya di bisnis lain atau dengan pekerjaannya? Paham gak ini Bapak Ibu? Iya ini tulisin namanya. Siapa orang yang sedang menghadapi kenyataan bahwa peluang untuk pengembangan karir di tempatnya sangat terbatas. Dia gak bisa berkembang lagi. Siapa orang yang pekerjaannya mengharuskan dia harus pergi-pergi terus dan dia pengen cari bisnis yang bisa di rumah. Nah. Cari orang-orangnya, tulis nama-namanya. Ini sasaran empuk Bapak Ibu. Ini orang-orang yang sedang butuh. Nah. Maka tulis namanya. Selalu, ini bulan Januari kalau Bapak Ibu tidak mulai dari huruf D, maka keadaannya tidak akan berubah, tidak akan ada penambahan air baru. Ya gitu-gitu aja. Maka harus cari orang-orangnya. Prosesnya praseleksi, lalu seleksi, baru kemudian penawaran. Nah, siapa calon targetnya? Tulis nama-namanya. Di mana mereka tinggal? Ini harus diisi nih. Apa karakter psikologi mereka? Kapan waktu yang terbaik untuk merekrut mereka? Bagaimana cara yang sesuai untuk merekrut mereka? Nah, ini diisi. Kalau sudah bisa diisi, namanya calon siapa, dia tinggal di mana, dia karakternya apa, kapan bisa ketemu dia, bagaimana cara yang untuk merekrut dia, bagaimana caranya, apakah dia ikut Zoom, apakah dia ikut. Nah ini dijawab satu persatu dari tiap orang. Lalu seleksi, pilihlah calon rekrut Anda yang memiliki karakter sesuai dengan karakter Anda maupun tim Anda. Cari orang yang cocok. Dahulukan orang-orang yang berniat full time dibandingkan orang yang coba-coba. Dahulukan orang yang hot button, orang-orang yang sudah pengen banget. Pilihlah calon rekrut yang punya vibe positif, mentalitas positif. Utamakan calon rekrutmen orang-orang yang orientasinya otak bisnis. Saya kadang nggak suka ngerekrut ibu rumah tangga, saya lebih suka ngerekrut ibu rumah tangga yang jualan. Saya nggak suka ngerekrut ibu rumah tangga yang nganggur. Nggak suka, karena ibu rumah tangga yang nganggur itu lebih lama lebih lama berhasilnya. Saya sukanya ngerekrut ibu rumah tangga yang sudah jualan apa gitu, masuk jualan. Maka saya senang tuh ngerekrut orang yang sudah jualan sebenarnya. Karena lebih cepat dia jualan. Daripada ibu rumah tangga yang nganggur, yang banyak alasan, yang vibes-nya negatif, mentalitasnya belum benar. Gitu.
Jadi jangan, kan kita memberdayakan, iya kita memberdayakan, tapi jangan sampai waktu kita habis sia-sia untuk memperjuangkan orang yang dia sendiri nggak peduli dengan dirinya. 3 syarat dalam merekrut. Merekrut berarti menjual, merekrut harus cari hot button, alasan kenapa dia mau gabung, dan merekrut harus pakai hati. Hati itu maksudnya kita ikhlas, nggak boleh maksain, nggak boleh kasar, nggak boleh nggak boleh mendorong-dorong, harus mengedukasi dengan baik, harus dengan hati, harus dengan ikhlas, dengan niat yang baik. Rekrut dengan hati dan perasaan Anda. Hargai dan perlakukan orang yang Anda rekrut sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Apa itu hati? Kasih dia harapan, berikan antusiasme, kamu bertanggung jawab, dan kamu berinisiatif. Itu namanya hati. Merekrut dengan hati, dengan harapan, dengan semangat, dengan tanggung jawab, dan dengan inisiatif. Nah, itu cara kita merekrut. Oke, sekarang Bapak Ibu, saya berikan waktu Bapak Ibu 2 menit untuk merangkum obrolan saya ini yang dari jam 1 tadi, jam berapa tadi, yang sesi kedua ini, untuk merangkum. Berarti materinya itu rangkumannya apa? Yang pertama, rangkuman materinya, dan yang kedua, tuliskan pulang dari sini saya harus ngapain. Saya kasih waktu 2 menit untuk menuliskan. 1, rangkuman materinya, polanya seperti apa untuk merekrut. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan pulang dari sini. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam. Saya kasih waktu 5 menit, mulai dari sekarang. Nanti saya minta dibacakan. Rangkum materi tadi, yang kedua sesi 2, yang pertama, dan yang kedua, sepulang dari sini tuliskan 3 hal yang harus saya lakukan pulang dari sini. Minimal 3, boleh 5, boleh 7, boleh 10. Boleh. Rangkum materinya, bikin pola, lalu apa yang harus saya lakukan. Oke, yang akan menyampaikan rangkuman dan apa yang dilakukan pertama, Mas Ayat. 1, Mas Ayat nanti siap-siap lantang. Catat yang benar. Yang kedua, sedang saya cari mangsanya ini. Dari sebelah sini. Ya, yang kedua Ibu ya. Sip. Siap. Mas Ayat, are you ready? Are you ready? Are you crazy? No. Iya, kita dengarkan Mas Ayat, kita sambit. Ya, silakan. Nomor 1. Ya, boleh di sini di depan. Bawa catatannya boleh juga. Sini ya coach ya. Malah. Kita mau latihan Public speaking. kamu harus jadi pembicaraan. Jangan. Jadi pembicara. Jangan pembicaraan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Coach Fitra. Izinkan saya ya teman-teman untuk sharing tentang yang disampaikan oleh Coach Fitra tadi. Ada 2 poin ya Coach. Yang pertama tadi untuk materi ya.
Untuk materi, kurang lebih yang saya pahami, karena tadi sempat saya keluar nggak terlalu lengkap itu. Yang jelas kita akan mulai dari materi tadi yang jam 1 tadi tentang rekrutmen. Mungkin selama ini kita belum punya pola rekrutmen, maka setelah pulang dari sini kita sudah punya bekalnya semua gitu. Dari bagaimana cara kita membangun database tadi, rekrutmen dengan teknik disiplin. Dengan disiplin itu tadi, kemudian perlu dijelaskan nggak disiplin apa aja? Disiplinnya D-nya itu database. Kita harus punya database, bisa dari yang paling dekat dengan kita, kontak kita di WA, teman-teman kita di Facebook, atau mungkin dengan orang-orang baru yang bisa kita rekrut dari media sosial lainnya. Kemudian I-nya adalah informasi. Isi apa yang harus kita lakukan. Ya, informasi tentang apa yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita sedang bekerja tuh ya harus ada, kalau saya biasanya nulis ya. Kalau nggak tulis nanti lupa apa yang sudah dilakukan. Jadi harus ada isi kertas kerjanya. Kemudian ada sapa salam silaturahim S-nya, bangun hubungan. Kemudian DSI, I-nya lagi informasi nggih, informasi tentang produknya kita apa. Kemudian P-nya penawaran, penawaran dengan bisnis kita. L-nya itu lanjut follow up. Follow up-nya berapa kali Bu, Bapak? 8 kali nggih. Panjang itu 8 kali. Tapi insya Allah saya sudah praktekkan juga dan alhamdulillah sudah lumayan banyak closing dari situ. Jadi Bapak Ibu wajib banget untuk coba. Jangan lupa dicatat, yang penting catat 8 kali itu. Kemudian I-nya ikhlas. Ikhlas kalau ditolak ya biasalah gitu nggih, resiko dari pekerjaan. Kemudian N-nya ya ngulangin lagi bulan depan. Kalau kita hari ini nggak bisa closing sesuai target, ya kita ulangin lagi biar besok di performa bulan depan bisa lebih baik lagi, gitu Coach. Oh ya, yang kedua gitu. Apa yang dilakukan setelah dari sini? Setelah dari sini saya insya Allah akan mulai lagi lebih semangat, lebih bergairah untuk meningkatkan apa ya? Yang pertama memang dari bisnisnya. Yang kedua karena dapat ilmu lagi tambahan dari Coach Fitra tentang rekrutmen, saya akan coba push diri saya untuk bisa rekrut lebih banyak, untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Entah bagaimanapun apa nanti hasilnya, yang penting saya sudah berusaha. Nah ini jadwal saya tuh, target saya itu, saya ada target Coach di bulan ini insya Allah 120 reseller baru. Untuk agen nanti kita follow up karena kita sudah ada agen, dan reseller lama kita nanti follow up jadi agen gitu. Kurang lebih ya ada 20-an reseller yang sudah ada sekarang, kita mau follow up jadi agen, kemudian ada 120 reseller baru. Doanya nggih teman-teman semuanya. Terus kemudian saya juga mulai untuk membuat kulwa. Sebenarnya sudah pernah, cuman belum rutin karena banyak kondisi yang tidak kita inginkan gitu nggih. Tiba-tiba terjadi gitu. Saya pernah buat kulwa dan insya Allah akan saya rutinkan lagi dengan kulwa yang bertema, setiap bulan akan terus berulang. Mungkin Bapak Ibu kalau nanti ready, ada jadwalnya, boleh ikut juga. Kemudian kulwanya nanti sistemnya pekanan, dalam satu pekan kita cari pesertanya Coach, kemudian kita juga eksekusi di pekan berikutnya dan begitu terus selanjutnya. Kemudian targetnya adalah minimal 30 peserta dalam satu kulwa. Kemudian saya juga ada project buat video perkenalan bisnis yang baik. Jadi bisnis yang baik itu seperti apa? Kita sudah belajar di sini dengan Coach Loso, kemudian dengan Coach Fitra. Bisa jadi bekal untuk kita bicara, belajar public speaking, ngomong depan orang kayak gini. Mungkin setelah ini ada yang lain juga boleh ngomong di sini. Kayak gitu bicara di depan orang. Untuk perkenalan bisnis yang baik. Kemudian yang kedua belajar untuk menawarkan bisnis gomik dengan cara yang elegan.
itu nanti jadi PR buat saya sendiri. Jadi itu coach yang akan saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cocok, terima kasih sekali. Mas Ayat cocok ngomong di depan, jadi pembicaraan. Ibu yang kedua, tadi ibu yang angkat tangan, kita kasih kesempatan. Ibu sebutkan namanya, lalu ibu cerita. Mau di sini boleh, terserah. Iya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sari, saya dari Purwodadi. Saya akan membacakan rangkuman yang tadi udah saya catat selama Coach Fitra ngisi ya. Yang pertama tentang rekrut reseller terutama ya. Kenapa sih rekrut tim itu penting? Karena yang pertama itu kita bisa menuju passive income bagi leader. Kemudian bisa menjadi sarana pengembangan dan percepatan bisnis. Yang ketiga bisa mengembangkan pasar baru. Kemudian bisa menjadi sarana mempermudah pencapaian target tim. Sarana jenjang karir bagi setiap mitra. Alat bantu motivasi yang paling efektif. Kemudian kesinambungan bisnis leader dalam jangka panjang. Kemudian pola pengembangan mitra itu melalui tahap rekrut, training, kemudian development. Tapi kemudian leader itu bertanggung jawab penuh atas proses itu semua tadi. Kemudian untuk tiap tahun target kenaikan reseller paling enggak harus 3 kali. Nah, 3 kali dari yang sekarang. Kemudian tim lama juga enggak boleh bocor. Kalau bisa kita rawat tim, jadi biar timnya enggak pasif, biar selalu aktif. Kemudian jangan lupa untuk tim baru yang baru kita rekrut itu kita follow up maksimal sampai 8 kali. Nah, udah maksimal ya Coach ya kalau 8 kali. Oh minimal 8 kali. Salah berarti. Oh ya. Kemudian gali database lebih dalam. Itu bisa melalui 3 dari kenalan pribadi, relasi masa sekolah, kemudian relasi bisnis. Untuk kenalan pribadi itu bisa dari keluarga, teman dekat, kemudian tetangga. Untuk relasi masa sekolah bisa kita masuk ke grup-grup alumni dari teman-teman kita waktu sekolah dulu. Kemudian relasi bisnis itu bisa teman kantor, kayak saya ini kan kerja, saya punya teman-teman dan alhamdulillah teman-teman itu juga udah kebanyakan jadi reseller gitu. Teman-teman kerja bahkan atasan. Teman kantornya yang di kantornya sekarang udah semua, kamu pindah kantor. Iya, udah mulai lintas kantor ini. Enggak gitu kan kenalannya nanti makin banyak. Dari sini dari kantor ini nanti dapat kenalan dari kantor sana lagi kayak gitu. Jadi bercabang-cabang kita. Ya, terus lagi ya. Terus rekrut tim yang terakhir ini yang tadi kayaknya belum dibahas nih. Rekrut tim dengan hati. Ya, hati itu harapan, antusiasme, tanggung jawab sama inisiatif. Dah, sekian dari saya. Pulang dari sini ingin ini dulu lah. Pengennya ya praktek lagi karena saya kayak udah berada di zona nyaman gitu. Merawat tim, timnya udah kebanyakan tim-tim lama yang pasif. Kayaknya itu perlu digali lagi, dikaji lagi gimana supaya aktif lagi gitu. Nambah lagi. Biasanya orang yang mengeluh, oh tim saya nggak aktif. Biasanya orang yang mengeluh kayak gitu, itu timnya sedikit. Karena nggak ada tambahan. Iya. Kita tambah dulu. Sekian dari saya, terima kasih waktunya. Terima kasih Mbak Eka, Mbak Sari. Wah, kita beri aplaus juga buat Bu Eka Sari. Bapak Ibu hari ini dapat wawasan baru, tambahan ilmu baru nggak? Yang dapat tambahan semangat baru, angkat tangan. Wah, siap untuk bertumbuh tahun 2023? Siap, minimal harus bertumbuh 3-5 kali omset kita. Sekarang kita tahun 2023 harus bertumbuh. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kemudahan buat kita semuanya. Allah berikan kepada kita kekuatan agar bisa menjalani ini. Dan butuh keberanian, yang belum punya karyawan segeralah harus cari ilmu gimana punya karyawan biar ada yang bantuin. Jangan semua dikerjakan sendirian terus. Ya, sendiri itu berat, Bapak. Ya, biar Dilan saja. Ya. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan ilmu kedua kita tadi tentang rekrutmen. Kita sudah menemukan pola rekrutmen yang bisa Bapak Ibu pulang dari sini, Bapak Ibu pakai, Bapak Ibu praktekkan.
polanya. Lakukan terus-menerus, mengalir terus-menerus. Dan insya Allah dengan pola yang ada mudah-mudahan bisa menambah reseller kita. Yang paling sulit dari apa yang kita pelajari adalah konsistensi mengeksekusi. Atau bahasa Arabnya istiqomah. Yang paling susah itu adalah istiqomah. Karena yang gampang itu istirahat. Saya kira mungkin begitu Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat kita semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Coach Fitra Jaya Saleh. Terima kasih Coach sudah hadir dan memberikan motivasi kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah di ujung acara, di penghujung acara kita. Sebelum kita sudahi acara ini, ada door prize untuk ibu-ibu bawa pulang ya. Boleh door prize-nya kita undian door prize terlebih dahulu. Ini sebelum door prize pertama ya. Ini sebelum yang pertama. Akan diundi oleh Bapak Loso. Oke, jadi Mas ternyata sebelum undian Grand Prize ada tadi kan sudah posting ya Bapak Ibu di Instagram sudah? Sudah ya, jadi kita lihat like terbanyak ini akunnya siapa, jadi dapat door prize ya. Masih dilihat sama Mutia, jadi tim kami masih melihat siapakah like terbanyak. Sudah foto semuanya jelasnya ya dengan produk terbaru dari PT Bariklana Insa Herba. Sudah Bapak? Baik, alright. Mbak Delvi sudah Yes. dapat laporan dari Mbak Mutia untuk yang sudah posting dan tag di Bariklana Insan Herba. Ada akun Uul Seina. Uul Zainah. Siapakah di sini yang memiliki akun Uul Seina? Silahkan maju ke depan. Yang mana ini? Nah, Oke, itu dia, Mas. monggo maju ke depan Ibu. Selamat untuk Mbak Uul Seina mendapatkan satu buah door prize dari Bariklana. Satu buah door prize dari Bariklana. Tapi nanti misal hasilnya kurang akurat karena jaringan di dalam ruangan ini kurang bagus ya. Oh iya benar. Barangkali benar. rezekinya karena yang muncul adalah nama akunnya. Nama akunnya. Ya. Ibu Uul dari mana? Dari Klaten. Dari Klaten ke sini sama siapa Ibu? Sendiri. Sendirian. Sendirian banget Ibu. Sendirian itu berat. Sendirian itu berat, lebih baik berdua. Baik, selamat Ibu Uul sudah berkenan mengikuti. Foto dulu. Terima kasih Ibu. Lanjut ke hadiah utama kita. Grand prize kita kali ini ada handphone atau smartphone. Jadi Mohon izin untuk Bapak Parno bisa maju ke depan mengundi grand prize-nya. Tolong Bapak Ibu siapkan tiket atau kuponnya. Monggo Bapak Ibu Silakan dibuka undiannya. Baik, terima kasih untuk Mbak Devi dan juga Pak Loso kesempatan yang telah diberikan. Untuk kali ini Bapak Ibu hadirin semuanya, proses pengundian nanti secara langsung, jadi luber, langsung, umum, bebas dan rahasia ya. Jadi ini udah mendekati pemilu kayaknya kita pakai asas itu. Nanti bisa minta tolong adik-adik mungkin yang berani ngambil kupon, nanti silahkan maju ke depan, salah satu, silahkan. Ini biar tidak ada rekayasanya. Adik kecil, Adik kecil monggo ada yang satu. berani maju ke depan? Ayo, Ya, saya tunggu di sini. yuk maju yuk. Ya oke.
Dan Bapak Ibu jangan lupa siapkan Cantik. kupon yang telah jenengan punya. Ambil satu adek. Ya. Diputar-putar dulu. Ya, betul-betul terus. Ambil salah satu. Baik Bapak Ibu, sudah disimak kuponnya masing-masing? Saya bacakan nomornya 2 3 1 9 4. Gimana, ada? Coba disimak nomornya, saya ulangi lagi. 2 Oh ada. 2 3 Ada. 1 9 4. Hangus. Enggak ada. Kita hitung 5 mundur ya. 5 4 3 2 1 setengah 1 song. Hangus Baik, ya. hangus ya. Sah. Kita ulang lagi, ini kita sobek ya. Mungkin orangnya ini tidur kayaknya ini kalau tidak pulang. Bukan rezekinya berarti. Baik, kita undi lagi. Adik-adik ada yang lain yang berani maju ke depan? Adek yang berani maju mas-mas ke depan nanti. lagi. Adik berani lagi? Oh ya. Ada. Yang lain tidak ada, ini aja. Ya, dikocak-kocak lagi. Terus ambil satu. Ya udah. Oke, ini biar dibacakan Mbak Delvi. Boleh, saya bacakan izin Bapak. Dibuka Bapak Ibu, nomornya 223 005. Wih, langsung tepuk tangannya dulu dong. Monggo. Boleh. Untuk kali ini yang dapat, ini Pak, namanya Pak Setir yang kemarin juga dapat. Alhamdulillah. Oh ya. Ini Bapak Ibu, ini yang tahun kemarin juga mendapatkan door prize HP utama ya Pak. Bajunya sama ya. Saya juga masih ingat-ingat gitu. Berarti enggak ganti ya Pak bajunya Pak selama 1 tahun. Oh gitu. Ini bajunya baju membawa rezeki gitu ya Pak. Iya betul Pak. Baik, nanti Pak Setiadi, nanti selain jenengan kasih testimoni, gimana kalau ya kedar ngasih kenang-kenangan ke adik tadi yang mengambil undian? Siap. Oh siap. Siap. Oke, kalau gitu waktu sepenuhnya saya persilakan untuk Pak Setiadi menyampaikan sepatah kata, 2 kata sebagai motivasi untuk teman-teman lain gitu. Siap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, terima kasih terutama dari manajemen Barikelana yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbisnis. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa posisi saya hampir sama dengan Pak Husni, di mana pesan dari Coach Loso 1 tahun yang lalu. Yang pertama, jangan malu walaupun punya posisi. Kemudian yang kedua, jangan jangan malu, kemudian jangan gengsi. Ya, kalau gengsi dan malu ini melekat pada dirinya, maka tidak akan bisa ikut berbisnis seperti ini. Mudah-mudahan hari ini dari Coach Fitra tadi, level saya level 1 dan 2, pegawai dan pedagang. Semoga tahun depan bisa menjadi pengusaha. Mohon doanya Bapak Ibu yang kami hormati. Saat ini alhamdulillah dengan binaan dari manajemen Barikelana, mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat bagi diri saya, keluarga dan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linas. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, tepuk tangan yang sangat meriah untuk Bapak Setiadi karena 2 kali berturut-turut mendapatkan smartphone. Grand prize kita diperoleh kepada Bapak Setiadi selalu. Untuk adik Fatun ya, adik Fatun, dimohon untuk maju ke depan lagi. Adik Fatun tadi yang ngambil undian, di mana tadi? Oh ini, di sini. Menikah. Oh, ini dapat hadiah dari Pak Setiadi ya. Wah, luar biasa Pak Setiadi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima Mudah-mudahan kasih berkah. Bapak, Ini semoga jadi berkah. rezeki jenengan, Pak. Ini real ya, Bapak Ibu, nggak ada rekayasa ya, Bapak Ibu. Bisa diterima nggih? Oke, terima kasih. Kembali waktu saya kembalikan ke Mbak Devi sebelumnya. Terima kasih Bapak Loso dan selanjutnya Bapak Ibu. Bapak Parno, mohon maaf. Dan tadi ada kesempatan kepada distributor tim Garindo Herbal untuk boleh kiranya kita undang maju ke depan, akan mendapatkan piagam, souvenir dan juga reward dari wasilahnya. Baik, yang pertama Ibu Nur Fatah, distributor Wuryantoro Wonogiri. Yang kedua Ayat Pamungkas dari distributor Purwodadi. Selanjutnya Aisyah Berliana, distributor Bulu Sukoharjo. Selanjutnya Muhammad Fahriza Setianto, distributor dari Pati. Selanjutnya Lala Toyibah, distributor Karangdowo Klaten. Selanjutnya Ananto Sumarno, distributor Kali Jambe Sragen. Selanjutnya Ibu Siti Aisyah dari Kedawung Sragen. Selanjutnya Abdul Roshid Darukuni, distributor Ngargoyoso Karanganyar. Dimohon untuk maju ke depan. Mohon izin. Dan kepada Garindo Herbal berkenan memberikan reward. Monggo kepada ke-8 pemilik rewardnya untuk maju ke depan ke atas panggung. Monggo ke-8 pemilik reward dari Garindo Herbal dimohon untuk maju ke depan. Berikut ini adalah pemberian tanda cinta dari Garindo Herbal kepada para distributornya. Penghargaan yang sangat luar biasa diberikan langsung oleh pimpinan Garindo Herbal. Baik, satu lagi ada Best Achievement 2022 dipersembahkan oleh Garindo kepada Abdul Roshid. Bapak Abdul Rusik dari Ngargoyoso Karanganyar. Sampun. Dan Bapak Abdul Roshid ini sudah mencapai omset tertinggi
Best Achievement diberikan kepada Abdul Rosid, distributor Ngargoyoso Karanganyar. Beri tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu. Sudah mencapai omset tertinggi. Baik, berfoto bersama. Baik, terima kasih Garindo Herbal. Dan Bapak Ibu yang berbahagia sudah di ujung acara. Terima kasih sudah hadir di seminar akbar dan gathering mitra PT Bariklana Insan Herba. Sekaligus anniversary ke-4 tahun PT Bariklana Insan Herba. Semoga acara hari ini bisa menambah keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Parno selaku Direktur Manajemen. Terima kasih juga kepada Komisaris Utama kita Bapak Loso. Terima kasih kepada juga Komisaris kita Ibu Sulatin Kosiah. Dan sekaligus seluruh peserta, seluruh manajemen Bariklana dan juga Bapak Ibu tamu undangan, seluruh distributor, agen dan reseller yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Baik, beri tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk kita semuanya Bapak Ibu. Dan terima kasih, saya Delvi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di seminar akbar selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk foto-foto dipersilahkan bisa memakai seluruh arena yang ada di Merista Raya Hotel. Oh iya Bapak Ibu, mohon izin untuk agenda kalender tahun 2024. Kita foto bersama dulu, maju ke depan. Siap Bapak Ibu? Foto bersama dulu semuanya, mohon izin untuk maju ke depan dan kita foto dulu.